Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa kali ini di bab 2 tentang pelaksanaan konsultasi perawat klinik. Nah, sebenarnya konsultasi perawat klinik itu apa? Sebuah proses profesional di mana perawat yang memiliki kompetensi atau keahlian tertentu memberikan saran, arahan, atau pendapat kepada perawat lain atau tim kesehatan, pasien, atau keluarga. Untuk apa? Ya, untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan atau meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Nah, kira-kira kapan sih konsultasi ini perlu diberikan? Biasanya konsultasi ini dilakukan ketika 1. Ada kasus pasien yang kompleks atau membutuhkan penanganan khusus. 2. Perawat membutuhkan second opinion dalam pengambilan keputusan klinik. 3. Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan atau keselamatan pasien. Nah, secara karakteristik, konsultasi ini sebenarnya mempunyai karakteristik utama, yaitu tentunya bersifat kolaboratif, melibatkan kerjasama antar tenaga kesehatan. Yang kedua, berbasis kompetensi, dilakukan oleh perawat yang memiliki keahlian khusus. Misalnya perawat spesialis atau perawat konsultan. Yang ketiga, berorientasi pada masalah pasien dan tentunya harus berfokus pada pemecahan masalah dan peningkatan hasil kesehatan pasien. Yang keempat, menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu berbasis evidence based practice ya. Terus kemudian apa tujuan dari konsultasi perawat klinik? Tujuan dari konsultasi perawat klinik antara lain ya tentu membantu mengambil keputusan klinis yang tepat, meningkatkan mutu asuhan keperawatan tentunya melalui kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Mendukung pengembangan profesional perawat karena tentunya perawat akan makin kompeten dan ahli di bidangnya. Adanya masukan, saran, arahan dari perawat klinik dalam jenjang di atasnya. Nah, yang paling penting lagi meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien. Sekarang apa saja materi yang perlu dilakukan konsultasi perawat klinik? Yang pertama, di dalam memberikan arahan dalam penyusunan rencana asuhan keperawatan yang kompleks. Jadi orientasinya pada standar intervensi keperawatan. Apa yang mesti direncanakan dan harus dilakukan pada kasus kompleks ke pasien tertentu. Yang kedua, membimbing PK3 dan PK di bawahnya. Kalau PK3 berarti membimbing PK2 dan PK1. Kalau PK4 berarti membimbing PK3. Kalau PK5 berarti membimbing PK4. Tentunya dalam melakukan tindakan keperawatan yang membutuhkan keahlian khusus atau teknologi tinggi. Jadi orientasi pada pelaksanaan intervensi yang sudah direncanakan. Nah, yang ketiga tentunya terkait melakukan evaluasi bersama terhadap efektivitas intervensi klinis yang dilakukan oleh PK3 atau PK di bawahnya. Nah, sekarang bagaimana langkah konsultasi perawat klinik ini? Ada beberapa langkah. Yang pertama tentu identifikasi masalah. Nah, tentu PK3 atau PK di bawahnya mengenali masalah klinis kompleks atau hambatan apa yang dijumpai dalam asuhan keperawatan yang berada di luar
kewenangan atau kompetensi lanjutannya. Jadi mengenali ya masalah atau kendala ketika memberikan asuhan. Kemudian yang kedua, mengajukan konsultasi. Setelah mengenali masalah, ajukan konsultasi. PK3 menyampaikan data pasien secara sistematis menggunakan metode SBAR. Situation, Background, Assessment, Recommendation kepada PK4. Jadi kalau mau konsultasi, harusnya PK3 membuat telaah identifikasi masalah dulu. Baru berikutnya akan ditanggapi oleh perawat klinik di atasnya. Kalau PK3 berarti yang melakukan pengajuan konsultasi ya PK3. Nah, kemudian cara penyampaiannya menggunakan SBAR. Setelah itu tentunya akan dilakukan pengkajian lanjut oleh PK di atasnya atau PK4. Kalau yang mengajukan usul itu PK2 atau PK1, maka PK3 akan melakukan pengkajian lanjut terkait permasalahan yang dialami. Ya. Nah, pengkajian ini bisa saja dilakukan telah data atau observasi langsung pada pasien. Jadi bisa melalui rekam medik ataupun bisa melalui pasien langsung ya untuk memverifikasi masalah klinis yang dikonsultasikan. Kemudian berikutnya tentunya pemberian rekomendasi atau arah-arahan. PK3 atau buku PK4 ketika dikonsultasiin sama PK di bawahnya wajib memberikan arahan strategis, menyarankan intervensi yang spesifik atau memodifikasi rencana asuhan yang sesuai dengan standar keahlian spesialisasinya kepada PK3. Kalau PK3 dikonsuli PK2 dan 1 berarti ya tindakan yang bisa dilakukan di PK2 dan 1. Kemudian membimbing secara klinis. Jadi PK3 ataupun PK4 harus bisa memberikan bimbingan klinis, preceptorship dan mentorship pada PK di bawahnya. PK4 atau PK3 tidak hanya memberikan teknis yang kompleks untuk memastikan transfer pengetahuan, tetapi apa yang sifatnya dasar yang harus dilakukan oleh perawat klinik 2 dan 1 atau 3 maka harus tetap diberikan bimbingan ya. Kemudian evaluasi bersama. PK4 dan PK3 melakukan evaluasi terhadap respon pasien sesudah intervensi dilakukan untuk memastikan masalah klinis teratasi dan keselamatan pasien terjaga. Jangan lupa tentunya hasil dan proses konsultasi, arahan itu harus didokumentasikan di log. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kita bertemu di part 3 tentang pengawasan terbatas pada PK2.